Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kari. Selamat pagi Kanas. Selamat pagi Yohanes. Selamat pagi Kabet. Nah Kanas, hari ini kita bertemu lagi ya Kak? Iya, di ibadah daring ya. Daring anak. Iya. Gimana Kak kabarnya? Kabar Kari luar biasa Kak. Wah, gimana nih kabar adik-adik di rumah semua? Semoga mereka juga luar biasa dan sehat-sehat ya Iya, Kak. betul Kak. Semoga tetap sehat dan tetap semangat Semangat ya Kak. Kak, iya. Mengikuti ibadah di rumah. Di rumah. Nah, Oke, Kak. kita mau membuka ibadah ini dengan menaikkan pujian sambil gerak-gerak Kak. Oh iya Kak, Nah, biar sambil olahraga ya Kak Iya, ya. Biar berarti semangat. adik-adiknya juga harus bangkit berdiri Kak. Ayo Iya, kita berdiri Ayo adik-adik. kita berdiri. Kita mau nyanyi apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Kedua Tanganku di medley sama Jalan Serta Yesus Kak. Oke, siap. Ayo Kak, musik. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, adik-adik kita semangat ya Kak Iya. ya. Memuji Tuhan ya. Betul Kak. Nah, Nah, sekarang Kak, sebelum kita lanjut lagi Kak, kita Iya. mau minta pimpinan Tuhan dalam doa Kak. iya, doa pembukaan yang akan dibawakan oleh siapa ya Kak? Oleh adik sekolah minggu kita ya Kak. Iya betul, salah satu teman kita ya Kak Iya. mau memimpin doa Doa pembukaan. pembukaan. Mari adik-adik semuanya duduk yang manis. Kita mau bersatu dalam doa, dilipat tangannya, ditutup Tutup matanya. matanya. Kita mulai berdoa. Akan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan berkatilah kakak sekolah minggu kami yang akan membacakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Nah. Kak, sekarang apa nih Kak? Kita mau apa ya Kak? Kita mau menaikkan satu lagu pujian Kak Mm-mm. untuk mengingatkan kita semua bahwa kita tuh punya satu penolong yang luar biasa Kak. Iya Kak, yang bisa menolong kita Dalam segala dalam persoalan segala ya Kak. persoalan, Iya. segala hal dan kapan saja Iya. ya Kak. Benar-benar hanya Yesuslah Satu-satunya, satu-satunya Kak, penolong penolong kita. kita. Musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah, iya Kak. Kanas, Iya. kita kan selama seminggu ini pastinya
banyak beraktivitas ya Kak? Iya Kak, betul. Nah Kak, selamat beraktivitas dan terus ada adik kita juga Kak yang Iya. mengirimkan video ayat hafalan Oh, ayat Kak. hafalan. Oh, oke, Kak. Betul. Mereka adik kita ini telah mengirimkan video ayat hafalan untuk minggu ini. Oh, Nah, bagi adik-adik yang lain yang mau mengirimkan juga boleh ya Bisa Kak ngirim ya. juga ya, Kak? Betul. Nah, sekarang kita saksikan teman kita yang mau membacakan ayat hafalan minggu ini. Ini dia. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup." Iya, betul tadi ya. kita sudah Kak. lihat video ayat hafalannya Kak. Iya, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias Mesias. yang hidup. Nah, Kakak, Ya, selama Kak, Mas. 1 minggu ini tuh ya Kak, aku sering banget buat mama kesel. Terus adik aku gangguin Iya. Kak. Kakak aku juga aku gangguin. Ya sehingga ya di rumah jadi berantem Kak. Aku Jadi nggak dimarahin sama damai ya, mama. Kak? Iya Kak, aku jadi sedih deh Kak. Nah, kalau begitu kita harus datang kepada Tuhan Kak. Kita minta ampun dan juga jangan lupa kita berdamai sama orang-orang yang udah kita ajak bertengkar Kak, yang udah berantem gitu ya Kak. Kak. Iya Kak, aku jadi merasa bersalah Kak. Jadinya aku jadi marahan sama adik aku, marahan sama kakak aku. Iya. Berantem terus Kak, di rumah juga aku jadi dimarahin sama mama. Oh iya, berarti aku harus minta ampun ya Kak sama Iya. Tuhan. Terus minta ampun juga ya Kak ya sama adik aku ya Kak. Iya, sama adik, kakak, sama papa, mama mama, juga iya. ya. Mungkin mama jadi kesel sama aku, betul Kak. sama papa juga. Oh iya ya Kak. Nah, kita mau ini Kak, apa namanya, doa penyesalan atau pengakuan dosa Kak? Iya, tapi Kak sebelumnya kita Ya. mau menyanyikan Oh, lagu. satu lagu dulu Oh, oke, Kak. Kak. Karena aku udah banyak dosa ya kan Kak. Adik-adik juga mungkin di rumah sudah melakukan kesalahan Ya. sama mama papahnya. Nah tapi adik-adik boleh minta ampun sama Tuhan, pasti Diampuni Tuhan Kak, akan menghapus Ampuni. dosa kita. Seperti lagu ini, ku hapuskan, dihapuskan dosaku iya Kak. dihapuskan dosaku. Musik. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber hidupku, hanya oleh darah Yesus. Nah, adik-adik kita mau minta Doa ampun. penyesalan ya Kak. Kita mau minta ampun atas segala kesalahan, dosa-dosa yang sudah kita perbuat kepada Tuhan. Mari kita Kita berdoa. bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sampai sekarang kami masih diberi kesehatan. Tuhan, ampuni ya Tuhan kesalahan kami karena kami telah berbuat dosa ya Tuhan. Seperti berbohong, melawan orang tua, berantem dengan adik. Maafkan ya Tuhan. Kami terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, Amin. amin Kak. Nah, Iya tadi Kak. kita sudah doa pengakuan dosa ya Kak. Mm-mm. Berarti kita sudah Diampuni, siap nih, Kak. Iya, ya, kita udah diampuni siap. dosanya dan berarti kita sudah siap ya Kak untuk untuk mendengarkan firman Tuhan iya, Kak. mendengarkan firman Tuhan. Tuh. Tapi sebelumnya Iya Kak. kita mau menaikkan satu pujian Kak. Oh iya Kak, kita menyanyikan pujian apa nih Kak? Give me all. Give me all. Oke, musik.
Ya. sebelum kita mendengarkan cerita Ya Kak. dan juga ada teman kita yang mau membacakan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Nah, dilipat tangannya, ditutup matanya. Sudah siap adik-adik? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami yang telah kami lewati. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mempersiapkan hati kami agar kami bisa mendengarkan dan juga mau melakukan firman Tuhan. Berikan kami Tuhan Roh-Mu yang kudus agar kami dapat fokus dalam mendengarkan cerita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 16 ayat 13 sampai ayat 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, lah bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Itu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku? Ini maka jawab Simon Petrus, engkau. Kata Yesus kepada berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah Maut tidak akan menguasai kepadamu. Yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia. Melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa lah Mesias. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kali ini Kak Nova mau cerita tentang siapa ya penyelamatku. Nah, adik-adik kalau ditanyakan siapa sih kira-kira yang bisa menjadi penyelamat adik-adik? Siapa yang kira-kira bisa menolong adik-adik ketika adik-adik kesulitan? Misal, kesulitan menghadapi tugas-tugas sekolah, atau mungkin kesulitan mengerjakan sesuatu, seperti kesulitan dalam menggambar, kesulitan dalam mewarnai, atau kesulitan dalam menjawab soal-soal yang diberikan ibu guru. Siapa ya yang menolong saya ketika saya menghadapi kesulitan? Coba dipikir-pikir, siapa ya penolongku? Nah, Kak Nova mau tanya, mungkinkah di antara mereka-mereka ini yang akan menyelamatkan kita? Coba adik-adik lihat. Apakah? Wah, banyak sekali tokoh-tokoh kuat di halaman
di depan adik-adik. Ada Batman, ada Superman, ada Sailor Moon, ada Doraemon yang mungkin bisa memberikan kantong ajaibnya. Atau yang lain. Hmm, apakah mereka yang bisa menolong kita ketika kita dalam keadaan susah? Apakah mereka yang akan menjadi penyelamat kita? Ternyata salah adik-adik. Mereka tidak bisa menyelamatkan kita. Mereka tidak bisa menolong kita sekecil apapun. Karena apa? Karena mereka tidak ada adik-adik. Mereka hanyalah hayalan manusia. Mereka tidak benar-benar ada. Sehingga Doraemon sekalipun, atau Batman sekalipun, atau Superman sekalipun, sama sekali tidak bisa menolong adik-adik, atau menolong Kanova, atau menolong siapapun yang sedang dalam keadaan susah. Jadi, kira-kira siapa ya penolong saya? Siapa penyelamat saya? Siapa juru selamat saya? Mungkin adik-adik sudah punya jawabannya sendiri. Kanova juga punya jawabannya sendiri. Coba kita lihat, apakah jawaban kita sama? Ternyata hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi penyelamat kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjadi penolong adik-adik, yang bisa menyelamatkan adik-adik dalam kondisi susah, dari masalah apapun. Ya, karena Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus benar-benar ada, Tuhan Yesus dekat dengan adik-adik, dan Tuhan Yesus siap menolong adik-adik dalam kondisi apapun. Nah, cerita ini sesuai dengan apa yang tadi teman kita sudah bacakan dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Bahwa kalau tadi adik-adik sudah menyatakan bahwa penyelamatku adalah Tuhan Yesus, pada zaman dahulu kala Petrus pun pernah mengatakannya. Petrus pernah menyatakannya. Ceritanya bagaimana ya pada saat itu? Coba kita lihat. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru tiba di daerah Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi. Ya, mereka baru tiba di Kaisarea Filipi dan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang lain, kata orang banyak, siapa sih anak manusia itu? Siapa sih aku ini? Kata Tuhan Yesus ke murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Tapi ada juga yang bilang bahwa engkau adalah Elia. Ada juga yang bilang bahwa anak manusia itu adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, itu yang mereka dengar, kata-kata orang mengenai siapakah anak manusia itu, siapakah Tuhan Yesus, siapakah aku ini. Gitu ya, Tuhan Yesus bertanya ke murid-muridnya. Lalu, setelah bertanya mengenai pendapat orang lain, Tuhan Yesus bertanya langsung ke murid-muridnya. Menurut kalian, ini yang lebih penting. Menurut kalian, siapakah aku ini? Kata Tuhan Yesus. Jadi, bagi Tuhan Yesus yang lebih penting adalah jawaban pernyataan dari murid-muridnya sendiri, bukan kata-kata orang. Tuhan Yesus tanya ke murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Simon Petrus menjawab dengan tegas. Kata Simon Petrus apa? Simon Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu adalah jawaban dari Petrus. Jawaban yang tulus dari Petrus mengenai siapakah Yesus itu. Petrus menyatakan bahwa engkau adalah Mesias,
Anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa ya pengakuan Petrus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus berkenan atas pernyataan Simon Petrus. Tuhan Yesus senang atas pernyataan Simon Petrus yang mengakui bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Mesias. Apa sih Mesias? Mesias adalah penyelamat, juru selamat. Ya, jadi Bapak Simon Petrus saat itu mengatakan bahwa penyelamat manusia, juru selamat dirinya, juru selamat saya, dan orang banyak yang sedang dinanti-nantikan adalah Engkau, Yesus. Yesus adalah juru selamatku, juru selamat semua orang. Itu yang dikatakan oleh Simon Petrus. Dan Tuhan Yesus berkenan atas pernyataan Simon Petrus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan ke murid-muridnya, tidak usah bilang-bilang dulu ke orang lain sebelum waktunya yang tepat, sebelum waktu yang ditentukan. Jadi diam-diam aja dulu. Nanti kalau sudah waktunya, baru kamu kasih tahu ke semua orang, kamu sebarkan ke semua orang. Nah, mereka menuruti, murid-murid Tuhan Yesus menuruti. Wah, luar biasa ya. Simon Petrus yang adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus bisa mengatakan seperti itu. Padahal orang lain tidak ada yang pernah mengatakan seperti itu. Kenapa Petrus bisa mengatakan engkau adalah juru selamat? Karena Allah Bapa sendiri yang menyatakannya pada Simon Petrus. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah kita sudah mengetahui siapa penyelamat kita? Siapa juru selamat kita? Nah, kakak yakin tadi adik-adik sudah menjawab ketika kakak bertanya, siapa penyelamat saya? Siapa penolong saya? Siapa juru selamat sejati saya? Kakak yakin adik-adik sudah menjawab Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun, hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Bahkan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa, yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, yang bisa menyelamatkan kita dari tangan iblis. Jadi iblis kalah oleh Tuhan Yesus ya. Nah, lalu bagaimana kita menyatakannya? Nah, mungkin adik-adik suatu ketika menghadapi kesulitan, adik-adik menghadapi kesedihan, adik-adik menghadapi kesusahan. Nah, ketika kondisi itu terjadi, cari Tuhan Yesus, minta tolong pada Tuhan Yesus dengan cara apa? Berdoa. Berdoa bilang, Tuhan Yesus bantu saya tidak mampu mengerjakannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada selalu bersama adik-adik untuk siap menolong adik-adik. Tinggal minta saja kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus siap datang. Oke, anakku yang kukasihi, aku akan menolongmu, kata Tuhan Yesus. Wah, hebat Tuhan Yesus. Lebih dari pahlawan-pahlawan yang sehebat apapun yang pernah kita lihat. Lebih dari itu, karena Tuhan Yesus kuat. Tuhan Yesus lebih hebat dari apapun dan dia sayang kepada kita. Sehingga dia siap menolong kita. Ya, jadi ibaratnya adik-adik, kalau misalnya adik-adik belum bisa berenang, adik-adik membutuhkan apa? Ketika adik-adik di kolam renang, di dalam air, dan adik-adik belum bisa berenang, adik-adik pasti membutuhkan pelampung. Nah, Tuhan Yesus ibaratnya seperti pelampung itu, seperti ban yang siap membuat kita tidak tenggelam, yang siap menjadi pelampung agar kita tidak tenggelam. Jadi Tuhan Yesus siap menopang kita, Tuhan Yesus ada di sekitar kita. Jadi kalau adik-adik sedih,
langsung berdoa, minta ke Tuhan Yesus. Dan selain itu adik-adik juga siap mengatakan kepada dunia bahwa penyelamatku adalah Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui tindakan, rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, menjadi anak yang baik, supaya teman-teman adik-adik juga lihat, oh ini anak Tuhan Yesus baik ya. Jadi orang lain juga percaya bahwa Tuhan Yesuslah penyelamat kita. Oke adik-adik, sekian cerita hari ini. Semoga adik-adik bisa semakin mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, semuanya sehat kan ya? Apapun yang terjadi dengan kita nggak boleh takut, karena Tuhan Yesus selalu sama kita, seperti lagu ini. Badai topan dunia, Tuhanlah pelindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah pelindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Di badai virus corona, Tuhanlah pelindunganmu. Kendaki virus menyebar, Tuhanlah pelindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tempat berlindung yang teguh. Terima kasih, terima kasih. Ceritanya bagus ya Kak Ari. Iya, Kanas. Tentang apa Kak temanya? Yesus penyelamatku, Kak. Iya, kita harus percaya ya Kak bahwa hanya Yesuslah satu-satunya penyelamat kita, satu-satunya Kak. penyelamat kita. Nah, selanjutnya sekarang Kak, kita mau mengucap syukur sama Tuhan melalui persembahan, Kak. iya, nah persembahan yang adik-adik berikan bisa adik-adik titipkan dulu ke Ke orang tua ya, Kak. iya, nanti baru dari orang tua ditransfer ke Iya. gereja atau diantar ya Kak. Diantar langsung ke kantor Langsung gereja, Kak. Nah, kita Nah, mau nyanyi apa nih Kak untuk mengiringi Kita persembahan mau kita? nyanyi lagu Tabur Waktu Pagi. Oke, kita akan menyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi. Musik. Waktu pagi tabur berkasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan buaya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Masuk rumahnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk rumahnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Nah, Ya. Kanas, Iya, Kak. kita mau mohon berkat Tuhan atas persembahan yang sudah kita berikan ya, Kak. Iya, nah doa persembahan ini akan dipimpin ya Kak oleh Anak salah sekolah minggu. seorang anak sekolah minggu. Mari kita bersatu Dalam dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami memberikan persembahan. Kami berkatilah persembahan ini untuk memulakan namamu. Berkatilah juga yang masih sisa pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Kalau ada yang mau mengirim video, bagaimana Kak Ari? Untuk yang mengirim video atau ini apa video pujian ya Kak, Iya. doa atau baca Alkitab, atau bisa juga ngirim foto Kak. Oh iya Kak? Iya. Jadi mereka bisa kirim ke Komisi Anak Kak. Iya, Komisi komisi Anak. anak email ya Kak? Iya, email Atau Komisi nomor Anak. WA yang Atau sudah nomor WA. ada di Iya. itu di Tapi TV-nya masing-masing. harus diingat juga Kak, Iya, Kak. format videonya atau fotonya harus landscape Kak. Oh iya, betul ya adik-adik, biar full ya Kak. Iya, Ininya, biar full. ditampilkannya itu biar full di Iya. layar. Oke Kak, ditunggu loh adik-adik Iya, videonya. ayo dikirimkan adik-adik. Iya, dikirimkan ya, bisa melalui kakak sekolah minggu juga. Nah. Oke, iya Kak. Kanas, Iya Kak. nggak terasa ya Kak, Uh-uh. ibadah kita sudah di penghujung Kak. Sebentar lagi kita Iya. selesai Kak. Iya adik-adik, tapi jangan bersedih karena minggu depan Kita pasti ketemu lagi Kak, iya, kita ada pasti ibadah akan lagi. bertemu kembali dalam ibadah daring anak. Betul Kak. Nah, sekarang adik-adik sebelum kita tutup Mengakhiri ibadah ini, ibadah ini ya, kita mau menyanyi lagu ya Kak, apa? saya bergirang Kak. Saya bergirang. Wah, biar semangat nih Kak, biar Betul Kak. semangat adik-adiknya. Bangkit berdiri Berdiri ya Kak, lagi, Kak. bangkit berdiri. Dan mukanya kalau bergirang itu nyanyinya sedih atau tersenyum atau gimana Tersenyum, ya Kak? Kak. Oh iya, Sambil tertawa senyum. juga boleh Kak. Iya, Kanas pakai masker sama Kari, Iya, tersenyum loh kita. Karena kita bergirang ya Kak bergirang ya. Kak. Oke, kita nyanyi lagu Saya Bergirang. Musik. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam firman Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang. Bukan pada saya. Karena Saya anak Semalam selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi dalam firman Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Ya, Kak Ari, kita mau tutup. Kita menutup ibadah ini dalam doa Kak. Iya. Nah adik-adik, ayo kita bersatu dalam doa, kita tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu. Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah melalui ibadah ini ya Tuhan, kami selalu diingatkan bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Agar kami tidak takut lagi dan tidak khawatir lagi,
dalam menjalani hidup ini di masa pandemi corona. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Lah, selesai sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik, kita masuk ke dalam aktivitas sekolah minggu. Kali ini aktivitas yang akan kita buat adalah mengedit foto melalui aplikasi Tribon. Sebagaimana Tuhan Yesus berkenan atas pengakuan Petrus, Tuhan Yesus pun ingin supaya kita anak-anaknya di masa kini juga yakin bahwa Dialah Mesias, Sang Juru Selamat. Dengan kepercayaan ini, anak diingatkan untuk menyatakan baik melalui perkataan, puji-pujian, maupun perbuatannya setiap hari. Nah, adik-adik, adakah yang tahu gambar ini? Iya, betul. Ini adalah ban pelampung. Ban pelampung ini berguna untuk mengapungkan orang yang menggunakannya di atas air. Ban pelampung ini berbentuk seperti ban mobil ya. Jika ada orang yang terjatuh ke laut, maka pelampung ini dilemparkan ke air supaya orang tersebut meraih dan membantunya mengapung. Pelampung ini menjadi simbol Yesus yang menjadi penyelamat bagi anak-anak. Dengan meraih dan memegang pelampung, maka anak-anak akan selamat. Aktivitas kali ini adalah mengedit foto dengan frame ban pelampung menggunakan aplikasi Tribon. Sebelumnya, Kalidia sudah membagikan link aplikasi ke dalam deskripsi YouTube maupun WhatsApp grup sekolah minggu ya. Cara membuatnya hanya dengan handphone atau laptop yang kalian miliki di rumah. Mudah kan? Langkah pertama, lihatlah grup WhatsApp atau deskripsi YouTube untuk mengklik link yang dibagikan. Kemudian akan tampil tulisan Aktivitas Komisi Anak GKI Palsi Gunung 1403/2021 dan ketika di-scroll ke bawah ada frame foto ban pelampung dengan tulisan Aku selamat dalam Yesus. Nantinya di bagian tengah bisa diberikan foto adik-adik ya. Selanjutnya klik pilih foto. Pilih salah satu foto yang ada di dalam galeri laptop atau handphone kalian ya. Maka secara otomatis foto adik-adik akan ada di dalam ban pelampung deh. Lalu atur posisi foto yang kalian inginkan, bisa dibesarkan atau dikecilkan. Setelah itu, klik crop untuk mengunggah foto tersebut. Tampilan selanjutnya adalah kalian klik download untuk mendapatkan hasil akhir foto tersebut. Sesampainya di sini, foto kalian sudah otomatis masuk ke dalam galeri foto laptop atau handphone kalian ya. Langkah akhir, kalian bisa sebarkan atau share melalui grup WhatsApp sekolah minggu atau status WA atau akun media lainnya. Dengan begitu,
kalian sudah menjadi pelopor dan mengajak teman-teman yang lain untuk percaya kepada Yesus yang menjadi penyelamat kita semua. Demikian aktivitas sekolah minggu saat ini. Terus berkarya dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.